Welcome back to my channel guys. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Milanisti di seluruh dunia, minggu ini mungkin menjadi minggu yang menyenangkan, ya kan? Apalagi Milan sudah mampu mengalahkan sang adik yang dalam 4 tahun terakhir seolah menjadi adik yang tak mau ditundukkan. Oh iya, nggak hanya itu saja guys, tim wanita AC Milan pun alias Milan Femminile mampu juga mengalahkan tim wanita Inter Milan dengan skor mencolok 4-1. Sebuah hari yang sempurna bagi Milanisti di seluruh dunia. Nah, di video ini aku akan kembali mengangkat profil pemain AC Milan terbaru yang menurutku punya peran besar di balik performa impresif Milan sejauh ini. Setelah sebelumnya Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez, maka di video ini aku akan mengangkat profil Frank Kessie, sang gelandang pengangkut air bertenaga badak yang dimiliki skuad Milan saat ini. Walau awalnya sempat akan dijual oleh Milan, ternyata pemain yang dijuluki The President oleh pemain Milan lainnya ternyata tampil gacor, khususnya di periode post-lockdown, dan juga menjadi alasan dibalik mengapa Milan belum terkalahkan hingga saat video ini dibuat. Pemain ini hampir tak tergantikan di skuad Milan saat ini. Jika tidak ada cedera, Kessie tak akan mungkin diganti guys. Bahkan ketika mereka melawan Crotone di pekan kedua, Kessie sudah bisa mencetak gol pertamanya untuk Milan di musim ini. Lalu seperti apakah awal karirnya sebagai pesepak bola profesional? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Pemain ini bernama lengkap Frank Yannick Kessie dan lahir di Auragahio, Pantai Gading pada tanggal 19 Desember 1996. Masih muda ya ternyata, baru 23 tahun cuy. Kessie memulai karirnya di klub lokal setempat yang bernama Stella Club de Adjame. Ia lalu memperkuat tim ini dari tahun 2010 hingga 2015. Berkat talentanya dan juga ketahanan fisiknya, pada 29 Januari 2015, ia pun akhirnya dapat merantau ke kota Bergamo di Italia dan langsung bergabung ke klub Serie A yakni Atalanta. Klub yang memang banyak melahirkan pemain-pemain bintang. Yang aku ingat sih ada Christian Vieri dulu. Nah, Atalanta Primavera adalah klub pertamanya di negeri pizza tersebut. Untuk meningkatkan jam terbangnya pada 26 Agustus 2015, ia pun lalu dipinjamkan ke klub Serie B Cesena selama 1 tahun. Di klub inilah ia mengawali karirnya sebagai pemain berposisi gelandang bertahan dan bukan sebagai bek tengah, posisi aslinya kala mengawali karir sebagai pesepak bola profesional. Di pertengahan tahun 2016, ia pun kembali memperkuat tim Atalanta Bergamo. Kessie membuat debutnya di Serie A pada 21 Agustus 2016, tampil dari awal pertandingan dan mencetak 2 gol, walau timnya kalah 3-4 dari Lazio saat itu. Selain tampil reguler di Atalanta, ia menjadi pemain kunci meroketnya permainan tim ini hingga mampu menembus papan atas Serie A Italia. Kemudian pada 2 Juni 2017, Kessie pun bergabung dengan tim AC Milan melalui skema pinjaman selama 2 tahun dengan kewajiban membeli. Dan mulailah cerita si Kessie di skuad Rossoneri. Lalu bagaimana dengan karirnya di timnas Pantai Gading? Jadi jelas, pemain dengan kualitas seperti ini sangat pantas untuk memperkuat timnas Pantai Gading.
Casey membela timnas Pantai Gading U17 dan U22 dan akhirnya tampil di Piala Dunia U17 FIFA 2013. Sempat terjadi peristiwa unik saat itu di mana Federasi Sepak Bola Maroko menyampaikan protes kepada FIFA menuduh usia Casey sebenarnya adalah 22 tahun, bukan 16 tahun. Walau akhirnya FIFA menyangkal tuduhan tersebut. Di timnas senior Pantai Gading, pertandingan internasional pertamanya sudah dimulai saat ia berusia 17 tahun. Ia sudah membela timnas senior saat babak kualifikasi Piala Afrika 2015. Pada 4 Januari 2017, dia pun termasuk dalam 23 pemain yang dipanggil oleh Michael Dasuyer untuk Piala Afrika 2017 dan tampil dalam semua pertandingan sampai timnya tersingkir di babak grup. Semoga ia bisa mengikuti jejak pemain-pemain hebat dari negara ini ya guys, seperti Didier Drogba, Salomon Kalou, dan dua bersaudara Kolo dan Yaya Toure. Sekilas dari gaya permainannya, pemain ini mengingatkanku pada dua sosok gelandang jangkar yang pernah dimiliki Milan. Ia seperti perpaduan antara kekuatan fisik Edgar Davids dan gaya ngototnya seorang Gennaro Gattuso di masa jayanya. Pelatihnya saat ini, Stefano Pioli, mengatakan bahwa Casey adalah tipikal gelandang modern yang kuat bertahan dan menyerang. Secara total, musim lalu Casey tampil 38 kali di semua kompetisi dan menyumbangkan 4 gol. Ia pun memiliki statistik yang cukup cemerlang musim lalu, dan Casey mempunyai akurasi umpan 90% dari 50 umpan rata-rata per laga dan lebih dari 80% bisa memenangi duel di darat dan udara. Dengan penampilan gemilangnya, ia pun mulai dibandingkan dengan seniornya Yaya Toure yang juga tangguh saat bermain sebagai tembok di depan kiper atau menjadi dinamo permainan di lini tengah. Anggapan ini tidak salah karena Casey sendiri menganggap Yaya Toure sebagai panutannya dalam meniti karir sebagai pesepak bola. Namun yang patut dikhawatirkan para Milanisti, pemain dengan talenta seperti ini pasti akan menjadi incaran klub lain. Dan benar saja bahwa klub-klub seperti Arsenal, West Ham United, dan Wolverhampton Wanderers sangat tertarik merekrutnya. Jangan sampai lepas nih pemain ya guys ya. Semoga Casey tetap akan di Milan ya guys, dan menjadi bagian dari skuad yang mampu mengembalikan kejayaan AC Milan. Jika kalian punya info lain soal pemain ini, silakan komen di kolom komentar ya guys. Tetap jaga kesehatan dan jangan pernah meremehkan si COVID-19. Orang sekuat Ibrahimovic dan Ronaldo saja kena, apalagi kita, masyarakat awam yang jarang olahraga. Aduh. Stay safe and take care everyone. Bye. Ingetin buat kamu guys, kalau misalnya kamu suka dengan video aku ini, bisa di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like juga, dan komenin di bawah. Thank you banget, see you in the next video. Bye.